Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Desember 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Aquarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan, karir, keuangan, dan juga asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan shuffle kartunya dulu ya teman-teman, dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu para Aquarius di bulan Desember 2021 dalam hal karir, keuangan, dan juga kehidupan asmara. Kita akan ambil 10 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya nanti. Dan tidak lupa aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan juga aku ingin berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk video-video yang ada di channel ini. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya ya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kalian semua. Dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan teman-teman semua. Oke, kita akan ambil 10 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya nanti ya. Ini kita sudah ada 6. Dan sini ada Four of Swords, Seven of Pentacles, The Star, The Empress, dan Eight of Swords. Di sini ada King of Swords, oke. Seven of Cups, Eight of Pentacles, Ace of Wands. Oke, aku akan ambil satu kartu lagi ya. Ada Queen of Swords. Di bottom of the deck kita ada Six of Wands. Oke, Six of Wands di sini. Ya. Oke, untuk teman-teman Aquarius, di sini bottom of the deck-nya adalah Six of Wands ya. Six of Wands ini artinya kemenangan ya, victory gitu ya. Ataupun kesuksesan, ataupun penghargaan, ataupun hasil, mendapatkan hasil sesuai dengan yang diimpikan setelah perjuangan yang keras. Oke. Nah, jadi bisa diartikan kurang lebih patokan utama ataupun acuan utama kamu yang bisa kamu jadikan pedoman agar kamu bisa menghadapi bulan ataupun melewati bulan Desember ini secara optimal adalah menghadapi semua persoalan ataupun tantangan ya. Jadi dengan berani menghadapi semuanya dan menyelesaikan segala masalah yang mungkin bisa kamu hadapi di bulan Desember ini. Dan percaya bahwa semua masalah tersebut akan setelah kamu selesaikan dengan baik akan membuahkan hasil yang benar-benar manis gitu ya pada akhirnya. Kamu akan mendapatkan reward yang tidak ternilai harganya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kamu harus benar-benar memberanikan diri kamu untuk menghadapi masalah apapun yang mungkin kamu hadapi di bulan Desember. Itu adalah kuncinya ya, teman-teman Aquarius. Kita akan lihat dulu kelima kartu di atas ya. Ini mengenai karir atau keuangan kamu. Di sini aku akan lihat dari sisi karir terlebih dahulu. Oke, di sini kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu memang sedikit merasa stuck ya di sini ya. Ada Four of Swords ya. Mungkin sedikit merasa stuck dengan karir kamu, mungkin kamu merasa stuck dengan bisnis kamu yang mungkin masih belum terlalu berkembang ataupun mungkin omsetnya tidak terlalu lancar dan sebagainya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang juga masih dalam proses pencarian pekerjaan baru. Mungkin beberapa dari kamu barusan resign dari kantor dan masih mencari pekerjaan baru, tetapi mungkin sampai sekarang memang belum mendapatkan pekerjaan yang cocok ya. Nah, di sini memang di bulan Desember ini segala sesuatu itu masih berproses ya.
Yang pasti di sini adalah kamu harus tetap memiliki rasa optimis. Di sini ada Star dan Seven of Pentacles. Jangan menyerah ya dalam ya dengan tetap bekerja keras, tetap konsisten ya, memberikan effort dalam pekerjaan kamu, dalam proyek kamu, dalam menjalankan bisnis kamu ya. Oke, dan di sini ada di Empress, ada Eight of Swords. Disarankan juga kamu mencoba sesuatu yang baru ataupun memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman kamu. Oke, misalkan ada tawaran pekerjaan, sesuatu untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan begitu ya. Misalkan ada tawaran pekerjaan dan ternyata pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Misalkan seperti itu. Akan ada sangat banyak hal yang perlu kamu pelajari. Misalkan seperti itu ya. Nah, berarti itu akan menantang kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Itu akan menjadi tantangan. Oke. Nah, lihat kembali bottom of the deck-nya adalah Seven of Wands. Ketika kamu berhasil mengalahkan tantangan tersebut, reward ataupun hasil yang manis itu sudah menunggu kamu. Nah, kalau memang kamu menemukan peluang tersebut, beranikanlah diri kamu untuk mengambilnya. Seperti itu ya. Atau misalkan kamu yang bekerja di suatu perusahaan ataupun menjalankan suatu bisnis, ada tawaran suatu proyek ataupun pekerjaan yang misalkan besar, tetapi akan sangat banyak nih yang perlu kamu kerjakan, akan sangat banyak yang perlu kamu pelajari, akan sangat banyak yang perlu kamu adaptasi kembali. Kalau memang memungkinkan, ambillah proyek tersebut ataupun kesempatan tersebut. Memang itu akan cukup menguras mental kamu ya, menguras tenaga kamu, menguras energi kamu juga, mungkin menguras otak kamu sedikit juga. Oke, menguras beban mental, menguras mental kamu juga ya. Oke, istilahnya kamu akan sedikit merasa lelah ya, karena itu di luar zona nyaman kamu ya. Ada banyak sekali hal yang harus kamu pelajari ya, sesuatu yang baru yang masih asing bagi kamu gitu, sehingga memerlukan tenaga dan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan itu semua. Nah, tetapi pada akhirnya ketika kamu memiliki rasa optimis dan kamu tetap konsisten mengerjakannya, proyek itu pada akhirnya bisa selesai kalau di sini aku lihat. Dan hasil yang benar-benar baik yang bisa menjadi titik balik ataupun batu loncatan kamu untuk karir ataupun bisnis kamu nantinya itu sudah ada di depan mata. Kurang lebih seperti itu ya, para Aquarius. Jadi inilah kesempatan kamu. Memang pastinya agak mengerikan ya. Memang pastinya agak meragukan juga ketika kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak pernah nyaman, kita nggak pernah tahu, dan kita nggak pernah terbiasa juga. Nah, tetapi kalau memang bisa kesempatan itu datang di bulan Desember ini, manfaatkanlah dan beranikanlah diri kamu untuk mengambilnya. Oke, mungkin itu saran yang bisa aku berikan agar keadaan karir ataupun bisnis kamu bisa menjadi lebih baik ya di bulan Desember ini ataupun nanti di bulan-bulan berikutnya. Oke, good luck ya untuk kamu para Aquarius. Dan dari sisi karir ya. Kalau aku lihat dari sisi keuangan di 5 kartu di atas ini, di sini aku lihat kamu benar-benar disarankan perlu lebih ketat dalam mengontrol pengeluaran kamu ataupun keuangan kamu di bulan Desember ini. Oke, kamu harus benar-benar berhemat di sini ya, ada di Empress. Kalau memang ada mungkin ada beberapa barang mewah ya, barang mewah yang ingin kamu beli ataupun mungkin beberapa barang yang kamu inginkan yang sudah kamu rencanakan sebelumnya ya, dari bulan-bulan sebelumnya yang ingin kamu beli. Nah, mungkin ada baiknya ditunda terlebih dahulu ya di bulan Desember ini. Karena memang kalau aku lihat keadaan keuangan kamu di bulan Desember ini masih belum terlalu stabil ya di sini. Oke, mungkin bukan goyang juga ataupun bukan kritis juga, tetapi bisa jadi ada berbagai pengeluaran rutin yang harus kamu lakukan. Bisa jadi ada pengeluaran tidak terduga juga. Bisa jadi juga ada pengeluaran darurat di mana kamu harus sedikit mengeluarkan lebih ya dibandingkan pengeluaran rutin kamu seperti itu. Oke, nah karena ada banyak sekali nih kemungkinan seperti itu, ada baiknya kamu benar-benar mengatur sedikit lebih ketat. Oke, untuk keuangan kamu di bulan Desember ini. Tentunya supaya kalaupun memang pengeluaran tersebut harus kamu lakukan, keadaan keuangan kamu tidak akan terlalu terganggu. Oke, nah setelah menunda barang-barang tersebut kamu beli juga, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya setelah keuangan kamu menjadi lebih stabil ataupun meningkat, nah baru kamu bisa memberikan sedikit reward untuk kamu sendiri dengan membeli barang tersebut. Oke. Di sini juga disarankan untuk kamu yang memang ada rencana nih untuk mencoba beberapa media investasi yang mungkin memang melibatkan
melibatkan biaya ataupun uang yang dalam jumlah yang tidak sedikit, ada baiknya di bulan Desember ini juga ditunda. Oke, kembali lagi karena memang keadaan keuangan kamu yang masih kurang stabil ya di bulan Desember ini. Karena ada banyaknya pengeluaran yang sebenarnya nanti bisa kamu lakukan di bulan Desember ini. Jadi ada baiknya memang itu ditunda dulu, tapi tetap direncanakan aja nggak apa-apa. Oke, direncanakan dulu. Mungkin mudah-mudahan di tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, setelah segala sesuatunya sudah menjadi lebih stabil dalam hal finansial kamu, kamu bisa segera merealisasikan investasi yang ingin kamu coba tersebut. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya, para Aquarius mengenai keuangan kamu. Oke, mudah-mudahan kamu bisa mensiasatinya ya, agar tetap stabil ya di bulan Desember ini. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu. Kita akan lihat kelima kartu yang di bawah ya. King of Swords, Seven of Cups, Eight of Pentacles, Ace of Wands, dan Queen of Swords. Di sini aku bisa melihat dari dua sisi ya. Kalau aku akan coba lihat dari sisi teman-teman yang masih single dulu ya, masih single ataupun dalam masa pencarian ataupun sedang mendekati ataupun sedang pendekatan dengan seseorang. Oke. Di sini sebenarnya kalau aku lihat ada lebih dari satu orang yang suka sama kamu ya, yang dekat dengan kamu, bisa suka dengan kamu ataupun dekat dengan kamu ataupun sedang PDKT dengan kamu. Karena di sini ada Seven of Cups, choices, pilihan. Sebenarnya kamu ada beberapa orang yang bisa kamu pilih di sini ya. Bukan berarti kamu player, bukan ya. Tapi memang sebenarnya ada daya tarik tersendiri yang orang lihat ketika bertemu dengan kamu. Dan itu yang membuat banyak orang tuh sebenarnya jatuh hati dan ingin dekat sama kamu. Sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana untuk memilih orang yang benar-benar tepat di sini? Sebenarnya di sini karena belum ada Two of Cups ataupun The Lovers, di sini aku belum bisa memastikan apakah memang di bulan Desember ini kamu bisa menemukan orang tersebut. Nah, tetapi di sini yang bisa aku lihat dari kelima kartu ini adalah saran yang bisa kamu jadikan pedoman ataupun acuan dalam memilih orang yang lebih tepat dibandingkan dalam semua pilihan yang kamu punyai, seperti itu ya. Kuncinya adalah King of Swords dan Eight of Pentacles. King of Swords itu adalah mengutamakan logika ataupun melihat segala sesuatunya itu secara benar-benar realistis, bukan hanya secara emosional saja, tetapi secara real. Dan Eight of Pentacles ini adalah disesuaikan dengan ekspektasi yang kamu inginkan. Jadi sesuai dengan standar minimal kamu. Nggak ada kompromi lah istilahnya begitu. Oke? Nah, melihat segala sesuatunya lebih realistis. Artinya, walaupun ada banyak orang mendekati kamu dan mungkin terkesan semuanya baik ataupun semuanya rasanya bisa jadi potensi pasangan kamu nanti di masa depan. Nah, ini saatnya kamu melihat segala sesuatunya itu secara realistis. Apa yang ada di dalam apa yang ada di diri orang tersebut. Oke? Bukan berarti materialistis ya, tetapi realistis. Ya, memang salah satu kuncinya adalah ya memang finansial juga pada ujungnya gitu ya. Kamu lihat juga apakah dia memiliki pekerjaan. Salah satunya, apakah dia, ataupun misalkan dia tidak memiliki pekerjaan, apakah dia memiliki jiwa pekerja keras ataupun ingin bekerja. Oke, tentunya kalau misalkan orangnya baik, misalkan orangnya kamu suka ataupun kamu merasa nyaman dengan dia, tetapi pada akhirnya ketika memang dia tidak memiliki semangat kerja keras ataupun tidak memiliki semangat untuk maju dalam hidupnya, tentunya itu bukan merupakan potensi pasangan yang cocok untuk kamu dalam jangka panjang tentunya. Itu adalah salah satu contoh untuk melihatnya secara realistis. Salah satu contoh melihatnya secara realistis adalah misalkan jarak ya. Apakah memang kamu memungkinkan untuk kalian lebih sering bertemu ataupun berkomunikasi secara lebih rutin misalkan? Apakah memang terpisah jarak? Ataukah memang misalkan kalaupun dia jaraknya jauh, apakah kamu siap untuk menjalin hubungan jarak jauh? Misalkan kamu sudah meresmikan hubungan kalian, apakah kamu siap untuk LDR-an? Kalau memang belum siap, berarti sebenarnya kalian tidak cocok. Itu berarti secara real ya. Misalkan ada masalah lain, misalkan perbedaan budaya ataupun perbedaan keyakinan dan sebagainya. Dan itu juga salah satu bentuk melihatnya secara real. Oke? Nah, jadi itu yang bisa beberapa hal yang bisa kamu jadikan pedoman tentunya, melihatnya secara real. Dan ini adalah ekspektasi ya. Jadi kamu memiliki standar. Misalkan kamu memiliki standar, orang yang kamu inginkan dalam seorang untuk menjadi pasangan kamu adalah misalkan orang yang setia,
orang yang perhatian, ataupun dan juga orang yang bisa menyayangi orang-orang yang dekat dengan kamu, tidak cemburuan dan sebagainya. Nah, itu adalah standar minimal kamu. Jadi kamu harus menemukan standar minimal kamu. Nah, itu yang kamu jadikan patokan apakah orang tersebut bisa memenuhi kriteria minimal kamu. Oke, nah itu yang bisa kamu jadikan acuan dalam menentukan pilihan yang lebih tepat. Sekali lagi aku nggak bisa memastikan apakah di bulan Desember ini kamu bisa menemukan orang tersebut, atau bukan orang itu dipertemukan dengan kamu oleh semesta. Tapi sekali lagi ini bisa menjadi salah satu acuan kamu. Oke? Dan di sini ada Ace of Wands sama Queen of Swords. Di sini juga aku belum bisa memastikan apakah bulan Desember ini adalah bulan yang baik untuk kamu meresmikan ataupun melaju ke jenjang hubungan yang lebih serius apabila memang kamu bertemu dengan orang tersebut. Tapi kalau di sini aku melihatnya saran secara pribadi, kalau memang kamu menemukan orang tersebut dan memang sudah memenuhi secara real, kamu merasa dekat dengan dia secara emosional, secara realistis juga kalian kompatibel, dan dia juga sudah memenuhi kriteria standar kamu, maka aku bilang bisa jadi bulan Desember ini boleh ataupun disarankan kamu melaju ke jenjang hubungan yang lebih serius. Oke, tetapi sekali lagi ini disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan pertimbangan kamu secara pribadi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kamu agar kamu jangan sampai salah mengambil langkah ataupun malah memilih orang yang sebenarnya kurang tepat untuk kamu. Oke. Aku akan lihat dari sisi lainnya ya untuk kamu para Aquarius yang sudah berada dalam suatu hubungan ataupun relationship nih. Oke, di sini kalau aku lihat secara singkat aja kuncinya adalah di bulan Desember ini adalah melatih diri kalian berdua untuk berkomunikasi secara lebih terbuka, terutama jika ada sesuatu hal yang mengganjal entah dalam hubungan, entah dalam sikap, entah dalam perbedaan kepribadian, entah dalam perbedaan pandangan, entah dalam cara menyelesaikan konflik dan sebagainya. Diskusikan secara terbuka, itu adalah kuncinya. Oke? Di sini kalau aku lihat memang kebetulan kalian berdua adalah tipe orang yang mungkin agak tidak terlalu mempermasalahkan ya ketika ada masalah kecil. Nah, tapi kamu harus ingat ketika masalah kecil dibiarkan, nanti ketika ada masalah lain yang datang dan itu juga dibiarkan, lama-kelamaan nanti menumpuk. Nah, ketika menumpuk dan mungkin pada saat tertentu ketika mood kalian ataupun emosional kalian masih kurang baik, nah bisa jadi justru semua masalah kecil itu menjadi masalah yang besar. Oke? Nah, jadi kuncinya adalah komunikasi secara lebih terbuka apabila memang ada sesuatu yang mengganjal ataupun masalah sekecil apapun. Komunikasikan saja secara terbuka. Oke? Dan juga belajar untuk lebih menghargai perasaan pasangan di sini kalau aku lihat. Bukan perasaan tapi perbedaan pandangan. Mungkin kamu memiliki pandangan A tetapi dia memiliki pandangan B. Mungkin ada saatnya juga kamu mencoba memposisikan diri menjadi dia, ataupun kamu membayangkan ketika kamu menjadi diri dia ataupun berada di posisi dia dan menemui masalah tersebut. Mungkin saja pada akhirnya kamu bisa mengerti apa yang dia rasakan ataupun mengapa dia bertindak demikian. Nah, istilahnya kamu menjadi lebih toleransi ya atas perbedaan pandangan ataupun sikap yang memang kalian miliki. Oke, dan itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa lebih mempererat hubungan kalian. Oke, dan ini saran lainnya yang aku lihat juga di sini ada Seven of Cups, bisa dilakukan juga ataupun coba diterapkan. Apabila memang memungkinkan, coba kalian cari aktivitas ataupun rutinitas baru yang bisa kalian jalani berdua, yang memang di luar rutinitas kalian sehari-hari, seperti itu ya. Misalkan kalian sudah memiliki jadwal tertentu nih, misalkan di weekend ketemuan dan mungkin ketemuannya di tempat tertentu ataupun makan di tempat tertentu. Nah, kamu bisa mencari alternatif baru. Mungkin kamu bertemu pada saat jam istirahat makan siang, kalau memungkinkan tentunya ya, ataupun misalkan di hari kerja, di malam hari kamu misalkan dinner date gitu ya. Misalkan makan malam berdua walaupun di malam hari kerja setelah jam kerja dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak hanya di akhir minggu. Ataupun misalkan kalian hanya memang bisa bertemu di akhir minggu, cobalah cari tempat baru di mana kalian bisa mengeksplor aktivitas baru juga di tempat baru tersebut. Oke, intinya adalah menemukan sesuatu yang belum pernah kalian coba ataupun sesuatu yang baru yang bisa kalian eksplor bersama-sama. Itu bisa menjadi salah satu alternatif juga yang bisa mempererat hubungan kalian. Oke, mudah-mudahan ketika hubungan kalian sudah menjadi lebih erat, sudah
Juga kalian sudah berhasil nih komunikasinya secara lebih terbuka. Mudah-mudahan kamu dan dia bisa segera melaju ke jenjang hubungan yang lebih serius, sesuai dengan ekspektasi kalian berdua tentunya. Oke? Jadi good luck ya untuk kamu para Aquarius dalam kehidupan asmara kamu di bulan Desember 2021 ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.